Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita kali ini berkumpul di sini, kita akan belajar tentang asesmen nasional. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk kami belajar tentang asesmen Tuhan. Berkati Tuhan supaya apa yang kami pelajari ini Tuhan dapat meningkatkan mutu kualitas dari pendidikan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, berkati Abang ini akan memaparkan kiranya berhikmat. Terima kasih ya Bapak. Amin. Nah, Bapak Ibu, tentu kita sudah terbiasa dengan kata ujian nasional, betul tidak? Ya, tetapi kita akan sedikit aneh, wah ada asesmen nasional, jangan-jangan itu namanya saja yang diganti. Apa mungkin isinya? Kita nggak tahu karena kebanyakan itu kalau pindah menteri itu ganti nama saja, kan gitu ya. Tapi ini kita dengan Mas Guru, Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem Makarim kita mungkin ada kejutan besar. Nah, salah satunya adalah asesmen nasional. Bukan hanya namanya yang berubah dari ujian nasional, tetapi di dalamnya tujuannya itu juga ikut berubah. Nah, perubahannya di apa sih? Ya, nah perubahan asesmen nasional itu tidak lagi secara individu, ya, tidak lagi menekankan pada masing-masing anak yang jadi tolak ukur, tetapi di asesmen nasional lebih kepada evaluasi sistem pendidikan mulai dari inputnya, prosesnya dan hasilnya, gitu. Ya, nah nanti Bapak Ibu, tujuan dari asesmen nasional ini adalah untuk potret kualitas pembelajaran, untuk melihat pembelajaran kita ini bagaimana sih, gitu. Kemudian yang kedua adalah umpan balik peningkatan kualitas. Setelah nanti didapat hasil asesmen, ada feedback, kita harus bagaimana dengan kualitas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dasar penyusunan program. Setelah asesmen, ya kita tahu hasilnya, kemudian kita akan gunakan sebagai dasar untuk penyusunan program yang baik yang untuk memperbaiki permasalahan ini adalah apa. Nah, itu kita bisa tentukan setelah kita melaksanakan asesmen nasional. Nah, ini ya, program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Ya, mutu setiap sekolah. Jadi lebih luas cakupannya, bukan hanya anaknya yang ditekan. Kamu harus lulus minimal dengan nilai KKM segini. Enggak. Kalau di bawah itu kamu nggak lulus, itu akan memberatkan siswa. Padahal ya siswa seperti itu juga karena gurunya, karena bahan belajarnya, materinya bukan lingkungan. Nah sekarang Mas Menteri semuanya ikut dievaluasi. Nah itulah asesmen nasional ya. Kemudian kita akan mengenal di dalam asesmen nasional itu ada apa saja sih? Ya, ada AKM. AKM itu adalah asesmen ketuntasan kompetensi ya. Oh iya, asesmen kompetensi minimal AKM. Asesmen kompetensi minimal. Kemudian ada SK. SK ini adalah survei karakter. Nah, kemudian ada SLB, survei lingkungan belajar. Nah, ketiga-tiganya ini kita harus lakukan. Ya. Nah, kenapa sih harus diukur? Karena kecakapan hidup ya yang esensial itu di abad ke-21 ini harus apa ya? Harus segera kita tindak lanjuti. Karena sudah berbeda zaman dengan zaman kita sekolah dahulu. Anak-anak sudah kesehariannya dengan teknologi. Kalau kita pada saat itu mungkin kita bisa belajarnya ke sawah gitu ya, belajarnya di lapangan. Tapi sekarang anak-anak pasti sudah punya gadget, kebanyakan sudah punya gadget. Kita berinteraksi dengan teknologi setiap hari. Ya, jadi
kita harus cakap hidup yang bagaimana di abad 21 ini ya. Tujuannya adalah anak-anak punya kecakapan hidup di zaman ini ya, bisa berinovasi, bisa menggunakan teknologi informasi, kemudian bisa dipakai untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Gitu. Nah, jadi secara sederhana asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur. Oke ya. Berikutnya model soal ya. Biasanya kita mengenal pilihan ganda dan isian, melingkari pakai pensil berbeda ya. Nah, sekarang kita lebih modern Bapak Ibu. Ya, kita menggunakan teknologi. Ya, ada PG, PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Ini lebih kompleks, pilihannya lebih beragam supaya anak juga tidak bosan. Pilihan ganda seperti yang kita gunakan, PGK juga bisa benar salah, itu bisa masuk juga loh. Benar salah, ya, itu juga masuk. Indonesia adalah negara yang berada di iklim tropis. Benar salah, cuma itu aja, boleh. Ya, menjodohkan pun dimasukkan di dalam asesmen nasional, yang singkat dan uraian. Ya, karena disesuaikan kembali dengan kompetensi siswa. Oke, periode tes 4 hari 2 hari. Moda pelaksanaan semi online. Nah, kalau ini full online. Ya, full online supervised, semi online dan offline sekolah tertentu. Ini kita melihat dulu lingkungan sekolahnya ada di daerah mana sekolah itu berada. Kemudian mode penelitian ya, CBT, biasanya sudah berjalan beberapa waktu ya. Nah ini MSAT ya, Computerized Multistage Adaptive Testing. Nah, ini yang akan dipakai, jadi lebih semakin terbaru suatu teknologi itu semakin bagus. Seperti HP Bapak Ibu, kalau dapat update tuh biasanya pasti lebih bagus. Ya. Spesifikasi minimal infrasekolah, server sekolah, komputer klien dan bandwidth ya, Kalau di sini server sekolah tidak perlu, kita nggak perlu server sekolah, komputer klien, memori 23, resolusi. Nah ini ya IT sekolah, tenaga IT sekolah yang mempersiapkan. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kriteria peserta asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan dan tidak semua murid karena sampling. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah kriteria yang mengikuti asesmen nasional. Di sini ada tes literasi membaca, numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu apa sih? Bentuk tesnya kayak gimana? Nanti akan kita pelajari ya. Nah, berikutnya adalah ini asesmen nasional. Asesmen literasi membaca dan numerasi itu merupakan bagian dari AKM, asesmen kompetensi minimal. Ya, kita mengambil nilai, kita mengambil hasil dari anak. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya anak yang dinilai di sini di AN ini, tetapi guru dan kepala sekolah pun juga dinilai, juga ikut tes. Itulah perbedaannya AN dengan UN. Kalau UN muridnya aja jadi kejar-kejar, tapi sekarang kepala sekolah ikut tes, gurunya juga ikut tes. Bahkan tenaga kependidikan juga mungkin ikut tes. Ya, itu asesmen nasional. Kemudian bentuk soalnya bagaimana? Nah, pilihan ganda dan ganda kompleks menjodohkan isian singkat uraian. Nah, pilihan ganda kita tentu sudah tidak asing, pilihan ganda kompleks lebih kompleks dan lebih beragam
menjodohkan juga dipakai isian singkat Korean. Dan ini di dalam tes itu ada tingkat kompetensi namanya. Ada tingkat kompetensi dasar 1, tingkat kompetensi dasar 2, dan tingkat kompetensi dasar 3. Nah itu tingkat-tingkatannya disesuaikan dengan tingkat kelas ya. Tingkat 1 kelas 1 2, tingkat 2 itu kelas 3 4, tingkat 3 kelas 5 dan 6 ya. M itu untuk mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatnya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama. Nah, keunikannya bagaimana? Ya, keunikan konteks beragam materi kurikulum, lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Jadi nanti terinterpretasi ya, tertuang di dalam bentuk soal ya, jadi seperti tematik ya, seperti tematik lintas mata pelajaran nanti terbentuk di dalam soal. Jadi nanti bisa ketemu loh, ini soalnya kayak gini, tapi itu bisa juga masuk di matematika, itu bisa ya, seperti tematik. Literasi, kita ke literasi. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi nanti ada 2 jenis teks, itu ada 2 Bapak Ibu. Teks informasi dan teks fiksi. Oke, kita lanjutkan ya. Literasi membaca tadi sampai teks informasi dan teks fiksi. Ya, dikelompokkan menjadi 2 hal itu. Kemudian kita ke numerasi. Numerasi itu berhubungan dengan angka ya. Nah, secara umum kompetensi numerasi itu ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat dan memecahkan masalah. Ya, sehingga kalau di dalam soal matematika itu biasanya apa, diketahui, ditanya, dijawab atau penyelesaian, ya kan, karena gunanya untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Berhubungan dengan hitung matematika. Dan ini bukan hanya kita mengerjakan soal saja, tetapi lebih dari itu kita latih kembali untuk digunakan anak di dalam hidup sehari-hari. Karena tujuannya untuk kecakapan itu tadi ya. Berikutnya. Nah, di dalam makam literasi membaca ya, ini ya, teks informasi dan teks fiksi. Kemudian ada proses kognitif ya. Konten itu adalah isi atau materinya. Sedangkan proses kognitifnya itu adalah proses belajarnya itu apa sih? Menemukan informasi dari konten yang ada itu, interpretasi dan integrasi dan evaluasi refleksi. Belajarnya dari konten itu adalah prosesnya seperti ini. Konteksnya, ruang lingkupnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Ya, gitu. Kalau konteks saat ini ya, konteks karena ini sedang COVID, corona, biasanya banyak yang memilih konteks tentang pandemi. Itu nanti yang lain juga banyak. Nah, itu tadi tentang AKM. Sekarang kita ke survei karakter ya. Hasil survei karakter itu hasil belajar emosional ya, lebih ke kepribadian. Jadi tadi diharapkan anak atau pelajar mempunyai karakter apa tadi? Pelajar apa? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu apa sih? Pelajar yang mempunyai karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Itu harapannya sampai ke sini. Ya. Kemudian survei lingkungan belajar. Oh ini. Survei lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajarnya bisa di rumah, bisa di sekolah. Tapi dalam hal ini di sekolah. Mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah.
Nah, kita survei lingkungannya bagaimana, ketersediaan fasilitas, kemudian kurikulumnya sesuatu yang dikembangkan bagaimana, ya itu. Jadi menilai siswa KM dan juga karakternya, survei karakternya, dan juga di sini lingkungan belajar yang kita nilai. Nah, hasil AKM setelah kita memberikan asesmen nasional tadi, ya akan ada hipotesis. Nah, ya dari literasi. Oh, nah ini hasil tesnya. Oh, ini anak ini ada di kategori perlu intervensi khusus. Oh, anak ini perlu sudah menguasai kopi dasar. Anak ini sudah cakap, anak ini sudah mahir. Nah, masing-masing kita bisa memetakan di situ. Ya, ini ciri-cirinya. Kalau anak itu sudah dasar itu apa sih? Oh, dia sudah bisa menemukan dan mengambil informasi, ya, yang teraplikasi. Jadi kalau anak sudah tahu tadi kamu baca apa, baca ini, berarti dia atau dia sudah menuliskan, berarti dia sudah menguasai dasar. Dan kalau dia sudah mampu membuat simpulan atau dia meringkas, ya kamu baca tadi apa, begini-begini. Nah, jadi tadi yang kamu baca semuanya bagaimana? Dia sudah cakap, di kategori cakap. Berikutnya kategori mahir, ya kalau anak itu sudah bisa mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks, itu bisa dikatakan mahir. Ya, bisa menyimpan informasi, menyampaikan, memaparkan, menjelaskan kepada yang lain, dan bahkan menghubungkan dengan mata pelajaran yang lain atau ruang lingkup yang lain, itu baru bisa dikatakan mahir. Nah, itu Bapak Ibu yang saya pelajari, sedikit yang saya pelajari, karena di dalam BIMTEK itu lebih banyak lagi ilmu yang bisa kita serap, kita pelajari. Ya, tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimal adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Tujuannya apa? Dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Ya, itu. Jadi nanti setelah dievaluasi, praktik pembelajaran pun juga berubah dari waktu ke waktu. Ya, sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menjadi pembelajaran yang berbasis kompetensi. Bukan hanya pembelajaran yang kita buka buku, kita baca itu enggak, tetapi lebih ke kompetensi. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi saya mendapatkan informasi ini dari BIMTEK. Dari BIMTEK yang saya ikuti di SIM PKB, ya. Kemudian ada guru belajar. Nah, itu disediakan oleh pemerintah untuk kita belajar, guru-guru belajar. Ya. Apalagi saat ini kondisi pandemi, ya, di rumah anak-anak tidak bisa tatap muka di sekolah. Saatnya kita bisa banyak belajar secara online. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti diklat-diklat, itu silahkan buka SIM PKB, ya, atau gurubelajar.kemdikbud.go.id. Di situ login saja menggunakan email guru.id Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada pilihan di situ. Pilihan seri pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu ikuti. Ya, kemarin saya belajar tahap 1, tahap 2, ini tahap 3, ya. Tahap 1 itu tentang pandemi. Kemudian kalau saat yang kedua itu tentang survei atau apa itu saya lupa, ya. Dan ini yang AKM, seri kompetensi minimum SD. Nah, itu ini, ya, ini cara-cara masuknya, ya. Tampilannya seperti itu, sangat familiar sekali, ya. Nah, pemerintah menyediakan waktu selama 5 hari. Kemarin saya ikuti angkatan 2, itu
sendiri. Kapan sih waktu yang bisa saya alokasikan untuk mengikuti BIMTEK ini? 5 hari itu waktu yang longgar sekali, ya, tinggal kita memilih saja. Nah ini ya yang dipelajari, seri asesmen kompetensi minimal KM. Nanti kalau beranda nanti ada seri-seri apa saja. Nah ini gunakan nomor ukbia.guluku.id. Bapak Ibu tentu semua punya, dimanfaatkan. Mari kita belajar bersama. Supaya apa? Supaya kita satu komando, ya, dari atas ke bawah kita semuanya bisa menerapkan apa yang diharapkan pemerintah. Sehingga tujuan dari kemajuan mencerdaskan pendidikan anak bangsa dapat tercapai. Anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang berkompeten, anak-anak yang mempunyai karakter apa tadi? Pancasila, ya, pelajar Pancasila. Begitu yang bisa saya bagikan. Kami tunggu Bapak Ibu di program Guru Belajar untuk lebih memahami bagaimana kita harus melayani. Terima kasih.